Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Unhasyi, yaitu Profesor Dr. Haji Hari Supratno. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Jasminto MPDI. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Psikologi Belajar, yaitu Bapak Hanifuddin, dan tidak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Nazila Romadoni dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Psikologi Belajar tentang apa itu belajar. Di sini ada 6 cabang. Yang pertama ada jenis, ada faktor, ada metode, ada ruang lingkup, tujuan, dan prinsip-prinsip belajar. Jadi, yang pertama, definisi belajar. Definisi belajar itu adalah sesuatu pengetahuan. Jadi definisi belajar sendiri adalah metode atau cara untuk menghasilkan pengetahuan. Di sini ada 6 cabang, yaitu jenis, faktor, metode, ruang lingkup, tujuan, dan juga prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, adapun tujuan belajar yaitu meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahannya. Jadi, dengan kita belajar, kita dapat mengetahui sesuatu hal atau ilmu yang belum kita ketahui. Terus ada prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar di sini ada 8, yaitu yang pertama ada perbedaan minat, perbedaan cara belajar, perbedaan kecerdasan, belajar dan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan keingintahuan, mengembangkan keterampilan pemecah masalah. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Terus ada jenis-jenis belajar. Belajar memiliki banyak jenis. Di sini ada 9 jenis belajar. Yang pertama ada belajar arti kata, yang kedua ada belajar kognitif, yang ketiga ada belajar menghafal, yang keempat belajar teoretis, yang kelima belajar konsep, yang keenam belajar kaidah, yang ketujuh belajar berpikir, yang kedelapan belajar keterampilan, yang ke-9 belajar estetis. Jadi belajar itu memiliki banyak jenis ya teman-teman. Yang ketiga ada faktor belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini faktor yang terjadi atau tumbuh pada diri kita sendiri. Jadi kita seperti memiliki ambisi atau memiliki keinginan untuk menjadi seorang yang berhasil. Jadi faktor internal itu terjadi atau tumbuh dari diri kita sendiri. Contohnya ada faktor biologis yang berasal dari jasmani atau raga kita. Terus yang kedua ada faktor psikologis. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang muncul atau ada atas dukungan lingkungan ataupun keluarga. Yang pertama ada faktor keluarga. Jadi keluarga itu juga dapat mempengaruhi kita, mempengaruhi anak-anak dalam keberhasilan mereka. Yang kedua ada faktor sekolah. Sekolah pun sama, sekolah juga dapat mempengaruhi kita dan juga anak-anak dalam mencapai keberhasilannya. Jadi kalau bisa kita harus memilih sekolah dengan akreditasi yang baik, peraturan yang bagus, lingkungannya juga ramah, intinya sekolahnya baik.
Yang ketiga ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat itu juga dapat mempengaruhi anak-anak ataupun kita dalam mencapai keberhasilan. Kalau misalnya masyarakat di sekitar anak-anak itu tidak baik, maka bisa jadi anak-anak tersebut tidak dapat mencapai keberhasilan ataupun tidak dapat mencapai tujuan atau sesuatu yang mereka inginkan karena tidak terdukung oleh masyarakat sekitar. Jadi, faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi anak-anak dalam mencapai keberhasilannya ya. Terus yang keempat ada faktor waktu. Faktor waktu juga penting dalam pengaruh anak-anak untuk mencapai keberhasilannya. Karena kalau kita tidak dapat mengatur waktu untuk kita sendiri, semuanya tidak akan terkontrol, semuanya akan susah lah. Pokoknya kalau waktu kita tidak bisa terkontrol, kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Jadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan anak-anak itu ada dua ya, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Terus yang keempat ada metode. Metode dalam belajar itu ada klinis, genetis, tes, observasi, eksperimen. Jadi misalnya kalau belajar itu juga banyak cara, bisa saja dengan cara observasi atau langsung terjun ke masyarakat dengan cara tes juga bisa, seperti contohnya ujian. Terus ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu mencangkup masalah belajar, proses belajar dan juga situasi belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.